Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Eh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Nur Ainun, teman saya Lutfia Widiasti, dan Muhammad Risam Apriansyah. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan modul dan bahan ajar yang telah kami susun dengan tema Days, Months, and Dates untuk siswa kelas 7 SMP. Saya sebagai moderator sekaligus pemapar pertama akan menyampaikan bagian awal dari modul ini. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu informasi umum. Pembelajaran ini dirancang untuk siswa kelas 7 dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Materi yang diajarkan berfokus pada pengenalan nama hari, bulan, dan cara menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris secara benar. Selanjutnya, pada dimensi profil lulusan, pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi siswa yaitu kolaborasi, kemandirian, berpikir kritis, dan kemampuan komunikasi. Hal ini diterapkan melalui aktivitas diskusi, kerja kelompok, dan latihan berbicara. Kemudian, pada bagian tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menyebutkan nama hari dan bulan, mengungkapkan tanggal dengan benar, serta menggunakan ungkapan tersebut dalam kalimat sederhana, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, pada praktik pedagogis, kami menggunakan pendekatan student-centered learning, di mana siswa menjadi pusat pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator. Selain itu, kami memanfaatkan media digital seperti quizzes untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Pada bagian pemanfaatan media digital, digunakan video pembelajaran dari YouTube, PowerPoint sebagai media penyampaian materi, serta quizzes sebagai alat evaluasi dan latihan siswa. Dan pada kegiatan pembelajaran awal, guru membuka pembelajaran dengan salam dan pengecekan kehadiran. Dilanjutkan dengan ice breaking agar suasana lebih aktif. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan pemantik seperti kalimat "What day is today?" dan "What month is this?" untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Demikianlah pemaparan bagian awal dari saya. Selanjutnya saya akan mempersilahkan teman saya untuk melanjutkan ke bagian berikutnya. Kepada teman saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I'm Lutfi Udasti from kelas C. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari modul ajar kami tentang days, months, and dates dengan menggunakan pendekatan problem based learning. Jadi yang pertama itu ada tahap 1, yang itu ada orientasi pada masalah. Jadi di mana di sini siswa membuka pembelajaran dengan mengajukan sebuah masalah yang nyata, seperti siswa sering salah saat menyebutkan tanggal ulang tahun dalam bahasa Inggris. Lalu di mana guru menampilkan contoh seperti April 5th dan 10 March. Jadi di sini siswa diminta untuk memperhatikan perbedaan penulisannya dan juga cara pembacaannya. Yang kedua itu ada tahap kedua yang dimana itu mengorganisasi siswa. Jadi siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi di mana siswa juga mendapatkan tugas, yaitu yang pertama menyusun nama hari, menyusun nama bulan, dan juga menuliskan beberapa tanggal dalam bahasa Inggris. Yang ketiga itu ada tahap 3 itu membimbing penyelidikan. Jadi di sini guru membimbing siswa untuk memahami 3 hal penting. Yang pertama itu days of the week, months of the year, dan yang terakhir itu cara membaca tanggal date seperti first, second, third, and so on. Dan yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi di mana setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka in front of the class, dan guru menggunakan contoh kalimat seperti my birthday is on July 10th. Dan yang terakhir itu ada tahap kelima, yang dimana di sini untuk menganalisis dan mengevaluasi. Jadi di tahap terakhir guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi hasil presentasi. Jadi guru memberikan koreksi baik dari segi pengucapan maupun penulisan tanggal yang benar. Jadi itulah 5 tahap pembelajaran dalam modul ajar ini dengan
menggunakan pendekatan problem based learning. Jadi siswa tidak hanya belajar teori, tapi langsung mempraktikkan berkomunikasi in front of the class menggunakan bahasa Inggris. So I think that's all for me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kita lanjut ke asesmen pembelajaran. Jadi di sini ada 3 asesmen penting, yaitu asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, untuk di asesmen awal itu kami menggunakan tanya jawab lisan yang untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang nama-nama hari, nama-nama bulan, dan tanggal dalam bahasa Inggris. Kemudian di asesmen formatif itu observasi serta diskusi selama mereka latihan dan penggunaan media digital, contohnya seperti kuisis. Untuk penilaian pemahaman siswa itu dalam menyebutkan serta menggunakan days, months, and dates dengan benar. Kemudian di asesmen sumatif itu di tugas individu, kami memberikan tugas individu berupa menulis dan menyampaikan sekalimat sederhana tentang hari, bulan, dan tanggal. Misal untuk menyebutkan tanggal ulang tahun mereka. Nah, untuk di modul ini kami tidak menyebutkan secara rinci, kami menggunakan beberapa, tapi ini tergantung dari kelas yang ingin diajarkan, apakah menggunakan 1 asesmen, 2, atau mungkin 3 sekaligus. Oke, kemudian di pengayaan dan remedial, di sini pengayaannya itu adalah menyebutkan jadwal kegiatan atau aktivitas mereka itu selama seminggu. Kemudian di bagian remedial itu siswa mengulang hafalan hari dan bulannya apabila mereka masih terdapat kesulitan selama mereka melakukan yang namanya hafalan hari dan bulan tersebut. Kemudian latihan membaca tanggal dengan bimbingan guru. Jadi di sini kita sebagai guru harus membimbing bagaimana biar para siswa itu lancar membaca tanggal dengan benar. Oke, yang terakhir yaitu bagian penutup, guru di sini guru itu menyampulkan materi. Tapi di sini juga bisa salah satu siswa memberikan kesimpulan, tergantung bagaimana kita mengkondisikannya begitu. Kemudian guru memberi kesempatan bertanya untuk yang masih belum paham atau ingin memperkuat lagi bagaimana yang mereka belum pahami. Kemudian guru menyampaikan materi pertemuan berikutnya, dan yang terakhir itu guru menutup pelajaran dengan salam. Oke, sekian dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah memaparkan tentang modul ajar kami. Selanjutnya, setelah memaparkan modul ajar, di sini kami juga mempunyai bahan ajar. Dan di sini saya selaku pemapar pertama, seperti tadi, judul dari materi yang kita pilih adalah Learning Days, Months, and Dates. Mengapa kami memilih topik ini untuk diajarkan kepada siswa kelas 7 SMP? Karena pengenalan, penyebutan tanggal dan bulan serta hari itu adalah hal yang umum atau sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasanya, kami sebagai guru akan membiarkan para murid untuk menerapkan salah satu moral, yaitu berdoa sebelum pelajaran dimulai. Dan setelah berdoa, guru biasanya melakukan absensi atau pengecekan kehadiran siswa. Setelah itu, biasanya sebelum memasuki pelajaran, guru biasanya membangkitkan semangat siswa dengan melakukan atau memberikan beberapa ice breaking. Dan di sini kami memilih ice breaking dari YouTube untuk membangkitkan semangat para siswa. Nah, pada slide ini, di sini kita sudah masuk ke pengenalan materi inti. Nah, pada slide ini kami menaruh beberapa kalimat, yaitu "Come on, let's read and learn together." Dan di sini kami memberikan beberapa contoh atau pengenalan tanggal, bulan, dan hari, namun berbentuk paragraf. Di contohnya kami memilih tentang my school schedule. Hello, my name is Siti. I am a student in junior high school. Today is Tuesday. Dan beberapa pengenalan vocab lainnya. Pada slide selanjutnya,
ada pertanyaan tentang what are we going to achieve. Jadi sebelum memasuki materi inti, apa saja sih yang akan kita peroleh? Jadi di sini para siswa diharapkan mampu untuk mengetahui tentang nama hari, bulan, serta bagaimana menyebutkan nama tanggal secara benar, dan menggunakan ungkapan tersebut di kehidupan sehari-hari maupun secara lisan dan tulisan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan di bahan ajar kami kali ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya secara lengkap. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. I'm Lutfia Widasti from class 3. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari Nul Ainun, and today I will explain more about days, months, and dates in English. Seperti yang bisa kalian lihat di PowerPoint. Jadi yang pertama itu ada days of the week. So first let's talk about days of the week, and there are 7 days. There are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Jadi days are used to talk about our daily activities or schedule. Sebagai contoh kalimat, today is Monday, and second one is I go to school on Friday. Adapun contoh lain selain yang ada di PowerPoint itu, pertama itu we have English class on Wednesday. Dan selanjutnya itu ada Sunday is my favorite day. Jadi di sini siswa diharapkan bisa mempelajari days of the week. Yang kedua itu ada months of the year. So there are also 12 months from January to December. Jadi months help us talk about events in a year like birthdays or holidays. Sebagai contoh, yang pertama itu my birthday is in July. Dan yang kedua itu we have a holiday in December. Dan I will give another example, which is I was born in March. And the second one is school starts in January. Dan selanjutnya tuh yang terakhir ada dates. So now let's learn about dates. Jadi dates is used ordinal numbers like first, second, third, first, four, and so on. Jadi cara membacanya itu seperti yang ada di PowerPoint itu ada April. Nah, cara membacanya itu yaitu April 5th, dan kedua itu March 10th. Sebagai example, today is April 5th. Today is April 5th. Dan yang kedua itu my birthday is on July 10th. Then maybe I will give another example, like the meeting is on June 2nd. And the last one is Independence Day is on August 7th. Next is teamwork is important. Now let's work together. Jadi teamwork help us learn better because we can help and support each other. Jadi di sini siswa disuruh untuk membuat kerjasama yang bagus dengan temannya. Jadi akan dibuat seperti group discuss, dan mereka akan membuat kegiatan seperti pertama arrange the days in order, yang kedua arrange the months in order, and the last is write the days correctly. Nah, selanjutnya itu ada let's discuss. Jadi di sini discussion help us share ideas and understand the lesson better. Jadi di sini juga setelah melakukan teamwork tadi, siswa disuruh untuk diskusi mengenai pertanyaan pertama itu ada is it easy or difficult to learn days and months and why? The second question is which part is still difficult? Nah, jadi siswa diharapkan mampu untuk berdiskusi dengan temannya, berkomunikasi untuk menjawab dua pertanyaan tadi atau lebih. So that's all for today. So we have learned about days, months, and dates. And saya harap di sini kami harap siswa dapat mempelajari tadi talk about days, months, and dates, dan mampu memahaminya dan mampu practicing in front of the class. So I think that's all for me. Thank you very much. I give it back to the moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Apriansyah dan di sini saya sebagai pemateri terakhir di kelompok 2 kelas C. Oke. Jadi di sini kita masuk ke materi common perform in front of class. Jadi di sesi kali ini kita akan mengajak para siswa itu untuk menunjukkan bagaimana hasil dari yang mereka sudah lakukan, hasil kerja kelompok tadi yang mereka sudah diinstruksikan di pemateri yang sudah dikatakan tadi oleh pemateri sebelumnya. Kita beralih ke setelah para siswa menunjukkan aktivitas mereka, kita akan masuk ke bagian it's game time. Klik di quizzes link and show me your best score. Jadi di sini ada link quizzes, tapi di sini saya meletakkan ada dua gambar ya. Yang pertama ada barcode dan yang kedua ada linknya. Sebenarnya ini bebas kita mau akses yang mana, karena sama-sama akan masuk ke link quizzes. Untuk link quizzesnya itu sudah saya sediakan. Sebentar akan saya tunjukkan bagaimana tampilan quizzesnya di dalam. Di sini saya meletakkan link dan barcode. Kalau semisal linknya bermasalah, jadi kita bisa melewati barcode ini. Begitupun sebaliknya. Kenapa saya memilih quizzes? Karena aplikasi ini sudah banyak digunakan oleh para guru-guru yang ada di sekolah. Apalagi ini cocok untuk anak SMP kelas 8. Tapi kalau semisal mereka belum mempunyai alat komunikasi seperti HP begitu, kita bisa menggunakan smartboard, yang mana kita akan menguji tiap kelompok itu sampai di mana pemahaman mereka tentang materi yang sudah kami bawakan. Oke, berikutnya. Nah, di sini bagian feedback. Nah, di sini kami sebagai guru itu memberikan umpan balik atau feedback kepada para siswa setelah melakukan pembelajaran tadi. Jadi, salah satu feedbacknya itu yang pertama di sini ada pronunciation. Jadi bagaimana cara pengucapan kata itu, misal days, months, and dates itu. Kami ini para guru itu mengoreksi bagaimana cara pengucapan, misal hari Rabu pengucapan bahasa Inggris hari Rabu, Wednesday. Karena kebanyakan siswa, contoh kata Wednesday tadi itu banyak yang membacanya Wednesday. Padahal aslinya adalah Wednesday, bukan Wednesday. Tapi karena tulisannya seperti itu, otomatis mereka membaca sesuai yang ada seperti tulisan tersebut. Jadi itulah kami memberikan feedback bagaimana pengucapannya yang betul, pronunciation-nya. Yang kemudian grammar, ya di sini kita memperhatikan bagaimana tata bahasanya, seperti apakah tanggal duluan atau bulan duluan, tergantung materi yang kami ajarkan gitu. Dan yang terakhir yaitu confidence atau percaya diri. Tentu di sini mereka akan mempresentasikan hasil materi yang sudah mereka kerjakan gitu. Jadi tentu mereka pasti ada yang ngeragu atau ngeblank segala macam gitu. Tentu kami para guru itu harus berikan yang namanya feedback, bagaimana biar tidak grogi, bagaimana cara menyampaikan pendapat mereka secara percaya diri dan sebagainya, seperti itu. Kemudian di reflection. Nah, jadi di refleksi ini kurang lebih seperti kesimpulan bagaimana pembelajaran hari ini, seperti apa yang mereka pelajari hari ini, bagaimana cara mereka mention hari dengan bulan secara tepat, dan bagian mana mereka kesulitan misalnya menyebutkan kata hari, menyebutkan kata bulan, urutannya bagaimana, cara penyebutannya, seperti itu. Jadi di sini siswa menyampaikan refleksi bagaimana apa yang mereka bisa dapat dari pembelajaran kali ini. Dan kemudian untuk guru itu tentu juga ada dari guru bagaimana mereka menyimpulkan apakah pembelajaran kali ini itu berjalan dengan lancar atau masih ada yang perlu diperbaiki, seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya pribadi mohon maaf. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.